Etimologis, kata diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dra dan kronos. Dia mempunyai arti melintas, melampaui, atau melalui. Sedangkan kronos berarti waktu. Jadi diakronik berarti sesuatu yang melintas, melalui, dan melampaui dalam batasan waktu. Sejarah merupakan kumpulan peristiwa. Setiap peristiwa yang terjadi dibatasi oleh waktu. Contohnya sebagai berikut. 1. Masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk berlangsung antara tahun 1350 sampai 1389. Yang kedua, Perang Diponegoro atau Perang Jawa berlangsung antara tahun 1825 sampai 1830. Yang ketiga, penjajahan Jepang di Indonesia berlangsung antara tahun 1942 sampai 1945. Yang keempat, Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada 8 Maret 1942. Apabila periodisasi yang akan dibuat berkaitan dengan perkembangan sejarah kebudayaan secara umum, maka akan dibuat dua periode perkembangan kebudayaan secara berikut. 1. Zaman praaksara yang juga disebut dengan zaman prasejarah, yaitu zaman yang dimulai sejak manusia belum mengenal tulisan hingga ditemukannya tulisan. 2. Zaman aksara atau disebut juga zaman sejarah, yaitu zaman ketika manusia sudah mengenal tulisan hingga sekarang. Contoh berikut adalah periodisasi yang dibuat berdasarkan sistem mata pencarian hidup dalam sejarah Indonesia. 1. Masa berburu dan meramu. 2. Masa bercocok tanam. 3. Masa bercocok tanam tingkat lanjut. 4. Masa perundagian. Di Asia, kedudukan raja dianggap penting dalam masyarakat, seperti misalnya dinasti yang pernah memerintah Jawa dari masa perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha hingga Islam berikut ini. 1. Dinasti Wangsa Sanjaya 732 sampai 850 Masehi. Yang kedua, dinasti Shailendra 750 sampai 900 Masehi. Yang ketiga, dinasti Isyana 900 sampai 1222 Masehi. Yang keempat, dinasti Girindra 1222 sampai 1478 Masehi. Yang kelima, dinasti Demak 1521 sampai 1568 Masehi. Yang keenam, dinasti Pajang 1568 sampai 1600 Masehi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, dinasti Mataram 1600 sampai 1775 Masehi. Periodisasi bertujuan membuat klasifikasi dalam sejarah sehingga akan memudahkan kita memahami peristiwa-peristiwa sejarah secara kronologis. Melalui periodisasi, kita menjadi mudah untuk memahami hal-hal yang terkait dengan perkembangan manusia dari waktu ke waktu, kesinambungan antar periode, kemungkinan terjadinya fenomena yang berulang, dan perubahan yang terjadi dari periode awal hingga ke periode berikutnya. Periodisasi sejarah Indonesia. 1. Masa Prakrata, masa kedatangan dan perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. 2. Masa kedatangan dan perkembangan agama Islam, masa kekuasaan kolonialisme Barat. 3. Masa pendudukan Jepang, masa revolusi. Kronik adalah catatan peristiwa menurut urutan waktu. Kejendraannya kronik berupa catatan perjalanan yang ditulis oleh musafir, pendeta, dan pujang pada masa lalu. Kata sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin yang berarti dengan dan kronos yang berarti waktu. Adapun dalam KBBI, sinkronik diartikan sebagai sebuah sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Kajian sejarah secara sinkronik artinya mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu secara mendalam. Ciri-ciri sinkronik. 1. Mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi pada masa tertentu. 2. Menitik beratkan kajian peristiwa pada pola-pola, gejala, dan karakter. 3. Bersifat horizontal. 4. Tidak ada konsep perbandingan. 5. Cakupan lebih sempit dari diakronik.
6. Kajiannya sistematis. Dan 7. Sifat kajian mendalam. Oleh karena itu, dapat dikatakan sinkronik adalah kajian yang lebih menitik beratkan pada penelitian gejala-gejala yang meluas dari sebuah peristiwa, namun dengan waktu yang terbatas.